Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ke-9 seri yang pertama. Kitab Zefanya pasal 1 dengan perikop, judul, dan penghukuman pada hari Tuhan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Selamat bersekutu dengan Tuhan. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Firman Tuhan yang datang kepada Zefanya bin Kushi, bin Gedalia, bin Amaria, bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana Tuhan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan. Akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan, dan ratapan dari perkampungan baru, dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu,
Aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor, dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas, dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari perawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia, sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tahi. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Zefanya, pasal yang pertama. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hari Tuhan dan para undangan yang dikuduskan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab, Zefanya 1 ayat 7 dengan bunyi nas. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada. Habakuk bukanlah satu-satunya nabi yang menerima pesan pengharapan yang cemerlang dan kemenangan masa depan serta penilaian kala itu, serta pekabaran tentang penghukuman sewaktu hal itu diberikan. Selama masa pemerintahan Yosia, firman Tuhan juga datang kepada Zefanya yang khusus menjelaskan akibat-akibat kemurtadan yang berkesinambungan dan meminta perhatian gereja yang benar kepada pengharapan gemilang yang akan datang. Nubuatan-nubuatannya tentang penghukuman yang akan datang kepada Yehuda itu akan sama dengan kekuatan penghukuman yang akan jatuh ke atas dunia yang mengeraskan hati pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Zefanya mencela kemurtadan pada zaman itu dan menyerukan pertobatan, dan ia memberikan amaran bahwa hari Tuhan yang besar itu sudah dekat, berdasarkan terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat para nabi dan raja, halaman 223 alinea pertama dan alinea yang kedua. Dan bagi kita semua, Nabi Zefanya pada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat di dalam bacaan Alkitab hari ini berbicara banyak tentang penghukuman Tuhan terhadap orang-orang yang durhaka.
Dan ini merupakan ayat-ayat yang mengandung pengajaran tentang zaman akhir, zaman di mana kita hidup sekarang ini. Dan kita sudah masuk ke dalam masa penantian kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanda-tanda zaman seperti bencana alam, peperangan, kasih kebanyakan orang yang telah memudar dan lain-lain sudah memenuhi dunia ini. Sahabat-sahabat firman, kita hidup di waktu yang begitu sempit. Apalagi hidup kita ini seperti uap dan seperti bunga rumput yang baru saja kelihatan kemudian habis lenyap, berdasarkan Yakobus 4 ayat 14. Jadi, untuk sekarang ini, pikirkan bahwa hari ini adalah waktu yang tersisa, dan hiduplah seolah-olah tidak ada lagi esok hari. Artinya, hari ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, cobalah barang sejenak, melihat ke arah cermin, lihatlah diri kita, apakah hari ini aku sudah layak di hadapan Tuhan. Kalau mau jujur sebenarnya, setiap kita pasti akan berkata di depan cermin itu, sungguh aku masih penuh dengan kelemahan. Tetapi sahabat-sahabatku, jangan putus harap, karena kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri pada jam, menit, dan detik sebelum zaman ini berakhir. Untuk itu, perhatikan ayat firman Tuhan yang mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Tapi apa yang dimaksud dengan berdiam diri di hadapan Tuhan Allah, hari Tuhan sudah dekat? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, pernyataan Nabi Zefanya ini mengisyaratkan bahwa kebenaran firman Allah patut menjadi perenungan kita. Dan bukan saja direnungkan, tapi buatlah komitmen untuk hidup di dalam kebenaran itu. Sebab Tuhan segera akan datang untuk menjemput umat kepunyaannya. Dan Ia telah menyediakan perjamuan istimewa bagi mereka yang layak untuk masuk dalam perjamuan itu. Nah, sekarang pertanyaan, siapakah para undangan yang layak masuk itu? Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, jawabnya adalah yaitu mereka yang sudah dikuduskan oleh Allah. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapakah mereka? Siapakah undangan yang dikuduskan oleh Allah itu? Jawabnya adalah barang siapa yang mau datang kepada Tuhan Allah dan mau memperbaiki dirinya seturut dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki, yang Tuhan Allah perintahkan, dan yang ditulis di dalam firman-Nya yaitu Alkitab. Karena itu, sahabat-sahabatku, di tengah-tengah masyarakat yang hanya sibuk dengan perkara-perkara duniawi dan yang hanya mengejar harta kekayaan badani, saat ini kita diperingatkan Tuhan supaya jangan terperangkap ke dalamnya. Karena ayat ke-18 dalam pasal 1 kitab Zefanya mengingatkan kita bahwa mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas itu pada hari kegemasan Tuhan, karena seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburu Tuhan dan kebinasaan. Malah kebinasaan yang dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi menyeluruh. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, baiklah waktu yang sisa ini, anggaplah sebagai kesabaran Tuhan, sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, rasul kita yang kekasih, yang telah menulis untuk kita menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya, berdasarkan terang besar Alkitab 2 Petrus 3 ayat 15. Mari perbaiki diri hari ini, jangan ditunda-tunda lagi, karena waktunya sudah semakin sempit, semakin singkat. Maka dari itu, bersedialah. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom. Kami juga tetap memohon kepada sahabat-sahabat firman senusantara, bahkan mungkin yang berada di mancanegara, untuk tetap mendoakan sahabat-sahabat kita
dan seluruh warga daerah Nusa Tenggara Timur yang sedang dilanda musibah. Biarlah mereka tetap terpelihara di dalam lindungan kasih Tuhan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak sebelum dan sesudahnya. Hormat kami, Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Ku berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Jaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Berdoa dan berjaga-jaga.